Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah selalu, subhanahu wa ta'ala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi di program audiobook, dan kita masuk ke buku yang kedua, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk ke judul ke-40 dari sahabat kita atau sahabat yang ke-40, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, atau episode ke-42 dari episode buku 60 sirah ini. Baik teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Abdurrahman bin Auf, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad? Pada suatu hari, di tengah ketenangan kota Madinah, debu tebal terlihat mendekat, membumbung ke atas, semakin banyak dan semakin banyak, hingga menutupi angkasa. Angin yang bertiup ke arah Madinah menyebabkan gumpalan debu kuning itu semakin dekat dengan pintu-pintu Madinah, berembus cukup kuat di jalan-jalan Madinah. Warga mengira ada badai yang menyapu dan menerbangkan pasir. Akan tetapi, segera mereka sadar, dari balik gumpalan debu itu terdengar hiruk-pikuk yang menandakan bahwa itu adalah iring-iringan kafilah yang besar dan panjang. Beberapa saat kemudian, 700 unta penuh muatan memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Warga saling memberitahu satu dengan yang lain untuk menyaksikan keramaian itu dan untuk bergembira dengan datangnya rezeki yang begitu banyak. Ketika mendengar kedatangan kafilah ini, Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Apa yang sedang terjadi di Madinah?" Ada yang menjawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf datang dari Syam membawa barang dagangannya." Aisyah berkata, "Satu kafilah dagang menyebabkan hiruk-pikuk seperti ini?" Jawab mereka, "Ya wahai Ummul Mukminin, terdiri dari 700 unta." Ummul Mukminin menggelengkan kepala dan memandang tajam ke depan, seperti mengingat peristiwa masa lalu atau hadis yang pernah ia dengar. Aisyah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak.'" Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak? Mengapa ia tidak memasukinya dengan lompat atau berlari bersama angkatan pertama para sahabat Rasul? Beberapa sahabat menyampaikan ucapan Aisyah kepadanya. Ia pun teringat bahwa hal itu pernah disabdakan Nabi beberapa kali dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebelum menurunkan barang dagangannya, ia bergegas menemui Ummul Mukminin Aisyah dan berkata, "Bunda mengingatkan saya akan sabda Rasulullah yang tidak pernah saya lupakan." Lalu ia berkata, "Ketahuilah Bunda, semua kafilah dengan muatannya ini saya persembahkan untuk perjuangan di jalan Allah." Maka muatan 700 kendaraan itu dibagikan kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya. Sungguh satu pesta besar yang meriah dan damai. Satu peristiwa ini saja sudah bisa melukiskan gambaran sempurna tentang kehidupan sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Dialah saudagar yang sangat sukses. Dia sangat kaya raya. Dialah seorang mukmin bijaksana yang tidak mau merebut kekayaan dunia dengan mengorbankan bekal akhirat. Ia tidak ingin kekayaannya membuatnya tertinggal dari iring-iringan iman dan pahala surgawi. Ia mendermakan kekayaannya tanpa batas, dengan senang hati dan penuh keikhlasan. Kapan dan bagaimana orang besar ini masuk Islam? Ia masuk Islam sejak fajar Islam menyingsing. Ia masuk Islam ketika awal sekali, sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Arqam sebagai tempat pertemuan dengan para sahabat. Dia adalah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar datang menyampaikan Islam kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada sedikit pun cahaya yang tertutup. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Bersama Abu Bakar, mereka segera menemui Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka.
Sejak masuk Islam hingga meninggal dunia pada usia 75 tahun, dia menjadi teladan utama seorang mukmin yang agung. Bahkan, Nabi mengabarkannya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Khalifah Umar memasukkannya dalam daftar 6 orang yang bertugas memilih khalifah sesudahnya. Umar berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Sejak keislamannya, ia juga mendapatkan gangguan dan penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ia ikut dalam rombongan itu. Kemudian ia kembali ke Mekah. Setelah itu, bersama kaum muslimin, ia berangkat lagi ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Ia pun ikut hijrah ke Madinah. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan peperangan lainnya. Ia sendiri terheran-heran dengan sukses besar yang diraihnya di bidang bisnis. Ia pernah berkata, "Aku heran terhadap diriku sendiri. Seandainya aku mengangkat batu, di bawahnya aku temukan emas dan perak." Bisnis yang ia jalankan bukan pelampiasan atas sifat rakusnya atau untuk menimbun kekayaan. Ia sama sekali tidak ingin mengumpulkan harta kekayaan. Baginya, bisnis adalah pekerjaan dan tanggung jawab. Jika sukses, akan semakin mengasah jiwanya dan menambah semangat kerjanya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang penuh semangat. Semangat yang tinggi itu terasa tersalurkan ketika ia sibuk bekerja. Jika ia tidak sedang sholat di masjid atau berperang di medan laga, maka ia sedang sibuk di bisnisnya yang sangat sukses. Lihatlah, kafilah dagangnya yang datang dari Mesir atau Syam membawa muatan yang mencukupi seluruh penduduk Jazirah Arab. Karakternya yang penuh semangat ini terlihat jelas ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah mempersaudarakan setiap 2 orang, satu dari Muhajirin, satu dari kaum Ansor. Hasil dari persaudaraan ini sungguh luar biasa dan membelalakan mata yang terkagum-kagum. Orang dari kalangan Ansor membagi semua harta yang dimilikinya, bahkan tempat tidurnya. Yang memiliki 2 istri menceraikan 1 istrinya agar bisa dinikahi oleh saudaranya yang Muhajirin. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi. Mari kita dengarkan kisah yang dipaparkan oleh tokoh agung Anas bin Malik. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku orang terkaya di Madinah. Ambillah separuh hartaku yang kau suka. Aku juga memiliki 2 istri. Pilih yang kau suka dan nikahilah." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu, juga kepada keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja padaku arah ke pasar." Setelah ditunjukkan, lalu ia pergi ke pasar, melakukan jual beli hingga mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Begitulah perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik di masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Semua kewajiban agama ia laksanakan dan ia sukses di bidang bisnis. Seperti yang ia ucapkan, seandainya ia mengangkat batu, ia akan mendapati emas dan perak di bawahnya. Yang menjadikan bisnisnya sukses dan berkah adalah karena ia selalu memperhatikan kehalalan bisnisnya. Bahkan, ia tidak mau melakukan yang syubhat atau tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Ia semakin sukses dan berkah karena harta yang diperolehnya bukan untuk simpanan pribadi, melainkan untuk kepentingan di jalan Allah. Dibagikan kepada keluarga dan saudara-saudaranya, bahkan untuk kebutuhan persiapan pasukan Islam. Jika kesuksesan bisnis dihitung dari jumlah simpanan dan keuntungan yang diperoleh, maka kesuksesan bisnis Abdurrahman bin Auf dihitung dari jumlah kekayaan yang ia dermakan untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Wahai putra Auf, kamu ini orang kaya raya, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkan kekayaanmu kepada Allah, Allah pasti memudahkan langkah kakimu." Sejak ia mendengar nasihat Rasulullah ini, ia tidak pernah lupa menginfakkan hartanya di jalan Allah dan hasilnya kekayaannya semakin bertambah banyak. Ia pernah menjual tanahnya senilai 40.000 dinar. Uang itu ia bagikan kepada keluarganya dari keturunan Bani Zuhrah, juga kepada para ummul mukminin dan para fakir miskin.
Ia pernah menyumbangkan 500 kuda untuk kepentingan pasukan perang. Ia juga pernah menyumbangkan 1.500 kendaraan penuh muatan untuk kepentingan perang. Sebelum meninggal dunia, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk kepentingan jihad di jalan Allah, 400 dinar untuk setiap pahlawan perang Badar yang masih hidup. Utsman bin Affan yang terbilang kaya raya pun mengambil bagiannya. Ia berkata, harta kekayaan Abdurrahman bin Auf halal dan bersih. Memakannya akan membawa keselamatan dan berkah. Meskipun hartanya melimpah, Abdurrahman bin Auf tidak diperbudak harta. Ia bisa mengendalikan hartanya dengan baik. Buktinya, ia tidak mati-matian berbisnis dan tidak sengsara dengan harta yang telah dikumpulkannya. Ia lakukan bisnis dengan santai, halal, dan hasilnya tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dinikmati oleh keluarganya, kerabat, teman, dan masyarakatnya. Karena tingginya tingkat kedermawanannya, ada yang mengatakan, seluruh penduduk Madinah menikmati kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga kekayaan dipinjamkan kepada mereka, sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar utang-utang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikan kepada mereka. Ia belum merasa puas dan lega ketika harta yang dimilikinya itu belum bisa membantu perjuangan Islam dan membantu saudara-saudaranya. Selain untuk kepentingan itu, ia sangat berhati-hati. Pernah saat ia puasa, ia diberi makanan untuk berbuka. Ketika ia memandang makanan itu, selera makannya tiba-tiba hilang. Ia menangis dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid. Ia jauh lebih baik dariku. Ia dikafani dengan selembar kain. Jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Hamzah juga telah gugur sebagai syahid. Dia jauh lebih baik dariku. Ia tidak memiliki kafan kecuali selembar kain. Namun sekarang kita diberi kekayaan dunia begini melimpah. Aku khawatir ini adalah pahala kebaikan yang disegerakan. Suatu hari, beberapa orang sahabat berkumpul di rumahnya untuk makan bersama. Ketika makanan mulai dihidangkan, ia menangis. Para sahabat bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad? Ia menjawab, hingga meninggal dunia, Rasulullah dan keluarganya belum pernah makan roti sampai kenyang. Aku tidak melihat bahwa kematian kita ditunda untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kekayaannya sama sekali tidak menjadikannya congkak dan sombong, hingga dikatakan, jika ada orang asing yang melihatnya duduk bersama pembantunya, orang itu tidak akan bisa membedakan mana majikan dan mana pembantu. Tetapi jika orang asing itu sudah tahu sebelumnya sepak terjang dan pengorbanan Abdurrahman bin Auf di medan perang, ia pasti bisa mengenalinya. Sebab di perang Uhud ia mengalami 20 luka. Salah satunya membuat kakinya sedikit pincang. Beberapa giginya juga lepas sehingga berpengaruh pada cara bicaranya. Jika orang asing itu tahu itu semua, ia pasti bisa mengenali Abdurrahman bin Auf. Laki yang berbadan tinggi, wajahnya bersinar, berkulit halus, kakinya sedikit pincang, dan sedikit cadel. Itu adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah ridho kepadanya, dan ia pun ridho kepada Allah. Harta kekayaan biasanya mengundang kekuasaan. Orang-orang kaya selalu ingin mempunyai pengaruh untuk melindungi kekayaan mereka dan melipat gandakannya. Sekaligus untuk memuaskan sifat-sifat buruk yang biasanya terbawa secara otomatis oleh kekayaan, seperti sombong, sewenang-wenang, dan egois. Akan tetapi, jika kita melihat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya yang melimpah ini, kita akan menemukan manusia super yang luar biasa. Ia sanggup menjauhi sifat-sifat buruk itu dan terbang menuju ketinggian yang tiada duanya. Sebelum meninggal dunia, Khalifah Umar memilih 6 orang yang diberi tanggung jawab untuk memilih khalifah pengganti. Abdurrahman termasuk 6 orang itu. Sebagian sahabat menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf lah yang berhak menjadi khalifah pengganti. Abdurrahman menanggapi usulan itu dengan ucapan, demi Allah,
Daripada aku menerima jabatan tersebut, lebih baik kalian menusukkan pisau ke leherku dari satu sisi hingga tembus ke sisi lainnya. Begitulah, sebelum 6 orang dipilih, Khalifah Umar ini melakukan rapat untuk menentukan siapa di antara mereka yang pantas menjadi khalifah pengganti. Abdurrahman bin Auf sudah mengundurkan diri dari haknya. Dan sekarang, pemilihan hanya dilakukan terhadap 1 dari 5 orang yang tersisa. Sikap zuhudnya terhadap jabatan khalifah ini dengan cepat telah menempatkan dirinya sebagai hakim di antara 5 orang tokoh terkemuka itu. 5 orang ini rela jika yang memilih siapa yang akan menjadi khalifah pengganti di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Ali berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit dan dipercaya oleh penduduk bumi." Akhirnya Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Umar dan disetujui oleh 5 orang yang lain. Seperti inilah seharusnya orang kaya yang diajarkan Islam. Lihatlah bagaimana Islam telah mengangkat dirinya jauh di atas kekayaan dengan segala godaan dan penyesatannya itu, dan bagaimana Islam menempa kepribadiannya dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 32 Hijriah, ia meninggal dunia. Ummul Mukminin Aisyah ingin memberinya kemuliaan khusus yang tidak diberikannya kepada orang lain. Menjelang kematiannya, ia ditawari oleh Ummul Mukminin untuk dimakamkan di area pemakaman Rasulullah berdampingan dengan Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi, ia benar-benar seorang muslim yang telah dididik dengan sebaik-baiknya. Ia merasa tidak pantas untuk disandingkan dengan orang-orang mulia itu. Selain itu, dahulu ia pernah berjanji bersama Utsman bin Mad'un untuk dikuburkan berdampingan. Ketika ajal semakin dekat dan ruhnya bersiap untuk perjalanan baru, ia menangis dan bibirnya bergumam, "Aku takut tidak bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatku karena hartaku." Akan tetapi, kedamaian dari Allah segera menyelimutinya. Wajahnya terlihat berseri-seri dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia memasang telinganya seakan ada suara merdu yang menghampirinya. Mungkin ia sedang mendengar sabda Rasulullah yang pernah ia dengar tempo hari. Abdurrahman bin Auf di surga. Mungkin juga ia sedang mendengarkan janji Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak dihinggapi rasa takut dan tidak juga merasa sedih. Al-Baqarah ayat 262. Radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf.